Cuma diterima sama orang banyak. Bisa diterima kok, sama masyarakat sini bisa diterima. Bisa diterima. Ya bukan kalau dah hitungannya dah omongan masyarakat Winda aja bisa nerima kok gitu. Iya. Winda idol. Siapa yang nggak tahu gitu. Winda duduk sini bisa nyaman ya, aku bersyukur sih lah. betah gitu Aku namanya. betah. Main kayu ini sebetulnya asik sih. Ya karena apa ya, kesukaan unik sih. Kayu ini unik, klasik gitu. Iya. Kita hilangkan dulu tentang apa? Sampah-sampah pesisir. Rumah dari kayu aja unik, klasik gitu. Mungkin bisa dijadikan salah satu referensi ya. Ada yang di Pengudang, Oh iya, Pak Madun itu. Pak Madun. Itu bagus tuh istana. Villa ya. Sama kayak gini juga konsepnya. Kastel ya. Kastel. Itu memang jauh lebih ekstrim sih kalau Ya, itu. ekstrim memang. Ekstrim. Ekstrim itu. Aku ketemu beliau ya, kita satu fashion sih. Kita Iya, satu fashion. Hanya mungkin beda generasi aja sih. Aku enjoy. Ya. Aku enjoy kali ketemu beliau tuh, aku enjoy. Aku nikmati ngobrol segala macam. Betah aku dengan suasana itu, aku betah kali. Aku nggak paham sih. Aku nggak paham. Mungkin orang lain belum tentu bisa seperti itu ya. Apa ini ya? Iya. Kok tempat kayak gini gitu. Kok mau tinggal di tempat seperti ini. Tapi aku nyaman. Tapi dia memang langsung tinggal di situ kan, Pak Madun itu kan? Iya, tinggal di situ dia. Tapi villanya tuh udah rubuh Bang ya? Hah? Udah rubuh ya villanya tuh ya? Udah lama gitu, beberapa tahun. Tapi memang lah, kita main hal-hal seperti ini di tengah-tengah perkampungan ini memang harus punya mental yang yang bagus lah. Kenapa? Awal aku coba merintis, kita hari-hari ke laut dengan modal karung ya, sepintas kalau orang lihat ya nggak ada bedanya dengan seorang pemulung. Ya, Iya. itu aku jalani dan aku jadi bahan omongan orang. Awal abang mungut Awal aku ini merintis, gitu ya. anak-anak kecil bilang aku orang gila. Tapi aku pikir ya udahlah, biarin aja lah. Yang penting aku nggak ngurusin orang gitu kan. Aku nggak gangguin orang. Aku ini bagian dari kegiatanku. Aku diomongin orang, ini orang nggak bener, ini orang nggak sehat ini. Kok sampah yang dipungutin gitu kan. Tapi biarlah, aku pikir ya biar waktu yang membuktikan gitu kan. Biar waktu yang membuktikan. Nanti pas aku jalan, aku setting, jadi kami udah mulai jualan, kami jual konsep, kami jual tempat, kami jual menu segala macam. Tamu-tamu pada datang. Disitulah baru muncul, baru masyarakat sadar. Disitulah masyarakat baru sadar, oh ternyata tidak seperti apa yang mereka bayangkan selama ini. Ternyata sampah atau limbah yang aku pungut selama ini, kalau memang diberi sentuhan, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain tertarik juga. Dan itu aku jalan. Tapi abang mampu Bang, maksudnya dari beberapa omongan orang yang mengira abang nih, wah apa sih abang nih kok mungut, nggak wajar gitu, nggak biasa nih orang nih. Bahkan mungkin ada yang ngejas abang, mungkin dia udah gila, bisa jadi gitu kan. Kok kayu-kayu yang udah bagi sebagian orang, ini tidak berguna, tapi ternyata abang bisa bikin suatu yang punya nilai, dan orang tuh terakhir datang nengok ke sini, wih bagus rupanya kayu yang dia ini gitu. Nah mungkin sebagian orang-orang udah minder dengan gara-gara kayak gitu, aku berhenti aja lah kayak gini gitu kan. Tapi abang masih kekeh ya tetap mempertahankan. Harus kita harus kuat, niat kita harus kuat. Yang bahasa-bahasa gitu aku nggak pernah gubris sih. Kenapa? Aku merasa aku nggak pernah gangguin orang gitu. Iya. Aku nggak pernah gangguin orang, merugikan orang. Gitu. Bahkan kalau mereka sadar sih sebenarnya abang malah mampu mengurangi sampah kan? Iya. Mengurangi sampah itu. Sampah laut itu. Sebenarnya kalau kayak gini kan, ini kan rata-rata sampah nih. Sampah yang ada di pantai, yang ada di sekitar rumah-rumah orang yang tak berharga kan. Tapi bisa dibikin seperti ini. Mungkin sebagian orang ngiranya, wah ini apa sih orang nih?
Aku kini juga dulu, iya, aku sempat dapat ide ini awalnya waktu aku tinggal di Jogja. Jogja. Oh lama Bang di Jogja ya? Aku di Jogja 2 tahun kan. Aku di Jogja 2 tahun, jadi Tahun berapa tuh? Masih bujang lah. aku udah keluarga juga. Oh, ada keluarga di Jogja. 2004 sampai 2006 muter ke Jogja tuh aku tengok aja kan. Jadi masyarakat sana tuh seperti ini. Udah terbiasa mereka dengan hal seperti ini, itu udah terbiasa. Dari sana ya, Bang dapat itu ya, nengok yang di sana ya. Referensi awalnya tuh berarti dari Jogja nih Bang ya. Ya, aku tengok ya kan, pelajari kehidupan masyarakat Jogja tuh aku pelajari. Mereka senang namanya menjaga alam segala macam. Aku tertarik, wah ini nih keren nih, aku pikir ini keren. Makanya pas aku balik ke sini, konsep itu Abang bawa ke sini. Aku pingin ngembangkan apa yang aku lihat di sana gitu. Dengan sentuhan tanganku lah. Aku jalankan. Cuman ini tidak hanya fokus ke seni Jogja lah kayaknya Bang ya. Enggak. Banyak referensi, kan? banyak referensi Abang, tidak hanya satu ke situ kan, kayak kain-kain ini kan dari Bali ya kalau nggak salah Bang. Ya. Jadi udah wah ini udah campur-campuran nih, macam-macaman nih. Kalau drip food ini kan aslinya dari mana nih Bang? Memang ini dari Jogja yang Abang bawa atau macam mana? Enggak kan kalau drip food kayu ini kan? Kalau kayu enggak. Aku banyak belajar waktu aku di Jogja lah, kehidupan masyarakat Jogja tentang apa ya, tentang kearifan lokal. Itu yang buat aku tertarik itu. Mereka nggak ada, yang mereka angkat itu tentang hal-hal kekinian, nggak ada. Ya, betul. Mereka angkat tentang budaya. Ternyata budaya itu kalau kita apa ya, kita setting sedemikian rupa, ternyata bisa menghasilkan yang luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Makanya aku nggak senang yang namanya hal-hal baru tuh, aku nggak. Aku tetap suka konsep-konsep. Malah kembali lagi ke yang sudah lama diangkat lagi sekarang ya. Ya contoh lah macam ini, sengaja aku munculkan di sini. Ini simple betulnya. Mungkin kalau orang nggak mau pakai ini, orang nggak mau pakai ini kan. Di mana Bang dapat itu? Keliling di Pinang. Ternyata ada satu toko yang jual. Oh ada ya? Ada satu toko yang jual dan tidak banyak, dan alhamdulillah semuanya aku habisin. Semuanya aku ambil. Ini kan sebetulnya konsep-konsep orang-orang dulu. Ya, kalau di ini biasanya di warteg ya, kotak kerupuk. Iya, kotak kerupuk. Cuman lebih besar tuh biasanya. Ini ukurannya lebih kecil. Ini lebih kecil karena untuk lebaran ya. Kotak kerupuk nih biasanya nih kalau di warteg. Lama punya niat, aku harus punya barang ini nih. Aku tadi ngiranya ini plastik. Iya, standar toples lebaran rumah-rumah lain gitu kan. Aku tahu emang aneh, cuman apakah dibuat Abang ini, aku pikirkan karena konsepnya usah mungkin tak ngambil dari mana gitu kan. Aku tadi datang tidak memperhatikan ini. Cuman setelah ini dibilang banyak selama lebaran pertama sampai lebaran hari ini banyak juga sih teman-teman yang datang nanyain ini. Ini jadi pusat perhatian ternyata. Aku tadi tidak memperhatikan Bang. Aku kira simple ini toples standar rumahan lain. Ya plastik berarti kan? Nggak ada, orang kita nggak ada yang mau pakai. Kalau orang kita saat ini kan mereka lebih condong yang sifatnya kristal, kaca-kacaan. Iya, kaca-kacaan, plastik-plastikan. Aku nggak mau. Aku hindari yang gitu-gitu. Aku pingin kembali bagaimana apa ya? Punya khas khusus lah. Orang-orang tua kita dulu. Aku pingin aku kembalikan gitu. Akhirnya ya mungkin masih rezeki aku lah ya, walaupun aku capek nyarinya ya. Berapa banyak Bang dapat ini? Aku dapat 12. Dan alhamdulillah di toko tuh udah nggak ada lagi. Abang lah pokoknya pertama terakhir lah ya. Aku habisin semuanya. Ini di warteg gitu. Di Jawa warteg semuanya. Iya, kerupuk isi dalamnya. Kerupuk isi dalamnya. Tadi aku tidak terlalu memperhatikan rupanya. Iya. Setelah sadar aku rupanya. Kira Bang buat. Nah, aku senang sih. Barang-barang ini aku senang. Nggak tahu aku. Aku senang hal-hal yang tidak apa ya, tidak biasa. Tidak umum. Ya, tak umum.
tinggi sih seleranya. Aku suka sesuatu yang tidak umum, yang tak pikirkan orang, yang tak terpikir sama orang. Yang kayak gitu malahan lebih unik dan ada sesuatu apa ya, nilai plus lah gitu. Walaupun bukan nilai di uang tapi nilai yang lain gitu. Kesenangan. Aku udah kalau kayu sekarang udah bisa kita katakan di Pinang tak ada jumpa kalau kita lebaran kayak gini. nggak ada. Ya baru di sini lah ya. Boleh putar lah. Siapa yang lebaran pakai barang gini, nggak ada. Kalau nggak kristal, Nggak ada. kaca-kaca gitu, plastik. Kaca semua. Jadi Bang, misalnya gini, nih ada nanti anak muda nih yang kayak kaum milenial lah, yang kayak kami nonton gitu kan nanti kan. Kalau yang Abang pengen sampaikan untuk anak-anak muda itu apa Bang? Apakah ajakan tentang pripun? Pesan Abang untuk anak-anak muda yang nonton. Kalau aku sih sederhana sih. Aku sekarang lebih ada beberapa item yang ingin aku fokuskan. Yang pertama tentang kearifan lokal, bagaimana kita menjaga yang namanya tentang kearifan lokal daerah kita sendiri. Yang kedua ya bicara tanaman, berarti kita bicara alam ya. Bicara alam, bagaimana kita bisa menjaga alam dengan baik. Yang ketiga tidak kalah penting ya, udah waktunya kita kembali lagi ke bisa lebih menghargai yang namanya limbah. Dan sampah itu. Iya. Karena Indonesia penyumbang sampah nomor 2 dunia. Itu di garis bawahi ya. Jadi aku lama juga sih aku pelajari. Orang bule ya. Dia lebih respect melihat, kalau kita bicara produk. Bule itu lebih respect melihat produk yang bahan bakunya dari limbah daripada mereka melihat produk yang bahan bakunya semuanya serba beli. Karena dari awal mereka udah buat itu gitu. Ya. Yang dari limbah itu mereka nggak nyobain gitu. Duluan mereka sih sadar daripada kita. Iya. Oh jauh. Duluan mereka sadar. Aku waktu acara di Paprika itu, aku ketemu Michelle. Oh, Michelle yang di Rikora. Michelle, aku ketemu Michelle kan. Jadi kami diskusi lah. Aku, Michelle, Ayib, Ebib. Duduk kami. Nah itulah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah semaksimal mungkin. Bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah semaksimal mungkin. Kalau nggak kita siapa lagi? Hari-hari limbah buang terus. Apalagi plastik ya Bang ya. Pengolahannya nggak ada.